my YouTube channel. Finally akhirnya aku up video lagi. Mungkin ini itu adalah video aku yang kedua, dan bisa dikatakan juga kalau ini itu adalah pertama kalinya aku ngonten. Dan di sini aku mau minta maaf juga, soalnya aku barusan aja up videonya sekarang. Soalnya dari kemarin tuh aku masih belum sempet banget buat bikin video. Soalnya aku masih sibuk banget, dan kemarin tuh aku masih ujian juga, jadi bener-bener gak bisa take buat video. Tapi sekarang aku udah sempetin, dan sekarang itu kalau nggak salah sekarang udah jam 12 malam. Bener-bener aku ngonten di tengah malam banget. Tapi nggak apa-apa, soalnya ini itu adalah video requestan dari kalian ya. Mungkin dari 1 bulan lebih kayaknya kalian request video ini, dan ternyata aku sekarang udah sempet aku bikin video ini. Dan sesuai judulnya, aku bakalan nge-share tips-tips aku gimana caranya aku ngelakuin program diet. And so ya, without any further ado, let's get started. Oke, di sini aku mungkin bakalan cerita tentang suatu hal dikit tentang pengalaman aku. Kenapa aku harus melakukan program diet dan apa alasannya aku melakukan program diet. Oke, di sini mungkin dimulai dari awal masa pandemi, masa karantina. Dari situ pun aku udah ngerasa kayaknya wow, ini itu benar-benar berbanding terbalik banget 180 derajat. Yang aktivitas aku biasanya aktif dalam sehari, itu benar-benar kayak sehari itu aku nggak ada pergerakan sama sekali. Ya mungkin kalau bisa dihitung 75% dalam sehari itu aku benar-benar ada di kamar dan di atas kasur. Nah, ya mungkin ada sekolah online, dan itu pun aja aku ngelakuinnya di atas kasur. Bener-bener gak ada pergerakan sama sekali dalam sehari itu. Nah, di situ aku beranggapan kayaknya wah, kayaknya ini berat badan aku bakalan nambah nih. Dan akhirnya aku kayak beraniin diri aku buat timbang berat badan aku, dan finally berat badan aku nambah. Yang awalnya 60 kilo jadi 65 kilo. Wow banget. Dari situ aku kayak masih belum kepikiran buat diet, soalnya aku cuma mikir ya mungkin nanti aku bakalan bisa nurunin berat badan lagi gitu loh. Dan ternyata waktu setelah lebaran, di situ masa karantina masih tetap ya, dan di situ sekolah online udah mulai aktif. Di pikiran aku, wah kayaknya ini nanti berat badan aku bisa berkurang nih, bisa turun nih. Ternyata bener-bener gak ada sama sekali kepikiran seperti itu yang bener. Jadi bener-bener kayak berat badan aku makin nambah, gak makin turun tapi makin nambah. Dan dari situ aku timbang, yaitu berat badan aku hampir 70 kilo, kalau nggak salah 68,3 kilo. Iya, 68,3 kilo. Nah, dari situ bener-bener kayak kaget banget, kaget-kagetnya. Soalnya menurut aku gini, tinggi badan aku itu 170 cm. Jadi berat badan ideal aku itu kisaran 55 kg sampai 60 kilo. Nah, di situ aku kayak bener-bener stres banget, kayak gimana ya? Wow, ini tuh nggak bisa biarin, aku harus diet, aku harus nurunin berat badan aku. Soalnya di waktu itu juga aku pertama kalinya yang namanya ngerasain tubuh aku gendut banget. Kayak mungkin perut aku buncit, pipi aku cabi banget, dan lengan aku gede banget, paha aku gede banget. Pokoknya di situ aku bener-bener kayak ngerasa berat banget gitu loh. Dan di situ juga mungkin aku beranggapan kayaknya ini itu bakalan bikin toksik buat tubuh aku. Dan finally beneran aku tuh kayak bener-bener ngerasa aku itu mudah lelah banget, dan mungkin kayak sedikit aktivitas aku udah ngos-ngosan gitu. Dan aku kayak gimana ya, kayak mudah mager gitu loh. Jadi bener-bener kayak gak enak banget di tubuh aku. Dan akhirnya aku kayak bener-bener stres banget. Aku mikir pokoknya aku harus bisa nurunkan berat badan secepat mungkin, dan itu aku harus bisa nurunkan sampai 60 kilo. Dari situ aku bener-bener kayak stres banget. Dan di sini aku nggak nyaranin buat kalian buat bikin program diet seperti yang aku awal ini bikin. Soalnya ini tuh bener-bener gila banget, ini tuh bener-bener kayak nggak logis banget. Asal kalian tahu, aku itu bener-bener ngelakuin program diet yang namanya kalau nggak salah itu two bread. Bener-bener two bread itu bener-bener kayak program diet yang dilakuin pada saat sarapan doang, pakai roti 2 potong sama tomat sama saus dan minum air putih, udah.
cuman itu aja masukan makanan yang aku dapetin dalam sehari. Untuk seterusnya mungkin kalau aku lapar atau aku pengen nyemil, aku cuman bisa minum air putih. Nah dari situ aku mungkin kalau nggak salah waktu itu ngelakuin program diet seperti itu kisaran 7 hari sampai 10 harian. Iya pokoknya 1 minggu gitu loh. Dan di situ aku bener-bener kayak boom banget, kayak langsung dapet dampaknya dari diet yang gak sehat. Di situ aku bener-bener kayak ngerasa tubuh aku tremor dan aku tuh kayak takut banget, bener-bener takut banget. Tubuh aku tuh kayak setiap harinya tuh lemes banget dan aku tuh kayak gak ada tenaga sama sekali buat ngelakuin aktivitas aku. Padahal aktivitas aku di rumah itu mungkin kan ya kayak tadi kan 75% aku di atas kasur. Itu pun aku kayak bener-bener masih lemes banget. Nah dari situ aku bener-bener kayak takut sendiri gimana caranya aku bisa mulihin diri aku sendiri dan bisa kayak dulu lagi. Dan ternyata dari situ aku langsung cari influencer-influencer di luar sana yang mungkin dari YouTube juga. Dan aku mulai searching gimana caranya program diet yang sehat, program diet yang benar. Dan akhirnya aku dapet salah satu influencer yang bisa menginspirasi aku dan membantu aku banget buat program diet. Dan di sini aku bakalan ngejelasin tahapan-tahapan dan tips-tips dari aku buat kalian untuk melakukan program diet. Oke. Tips yang pertama yang kalian lakuin itu harus niat dulu. Soalnya kenapa? Kalau kalian gak niat, kalian itu bakalan kayak gimana ya? Ngerasa berat badan kalian itu susah banget buat turun. Dan itu pun aku udah membuktikan. Kayak dulu itu aku pernah ngelakuin diet kayak ya udah deh aku diet tanpa didasari dengan niat yang bener-bener niat gitu loh ya. Jadi kayak aku tuh kayak gimana ya? Kayak nyepelein gitu loh. Jadi bener-bener ya mungkin bisa ngelakuin cheating day dalam 1 minggu itu 5 kali. Jadi kayak percuma banget. Bener-bener aku ngerasa kayak berat badan aku tuh susah banget buat turun. Nah, di sini aku saranin buat kalian buat kayak tanamkan dalam hati kalian kalau kalian tuh bisa menurunkan berat badan dan kalian niat buat menurunkan berat badan. Oke, lanjut. Tips yang kedua yaitu kalian harus olahraga. Nah, olahraga ini tuh bener-bener kayak penting banget, bener-bener kayak kunci banget dari program diet. Soalnya gimana ya? Jadi gini, dalam 1 hari kalian tuh gak bisa ngitung berapa kalori yang kalian makan dalam sehari. Nah, padahal dengan kalori yang tanpa kita sadari itu ada kelebihan, itu tuh bisa mengakibatkan berat badan kita itu kayak bertambah gitu loh. Nah, dengan mengurangi hal-hal seperti itu, kalian harus olahraga, yaitu dengan membakar kalori kalian. Nah, di sini aku bakalan ngasih tips buat kalian apa aja yang aku lakuin pada saat program diet aku berjalan. Dan di sini aku ngelakuin yang namanya olahraga workout. Dan soalnya kan gak boleh keluar rumah dulu, jadi aku bener-bener kayak cari olahraga yang di rumah aja tapi bisa nampol banget dalam tubuh aku. Oke, di sini aku bakalan ngejelasin dan aku bakalan kasih tahu kalian program diet yang aku lakuin dan program workout yang aku lakuin, yaitu aku coba yang namanya program workoutnya clothing. Nah, mungkin dari kalian ada yang tahu tentang clothing, dan buat kalian yang masih belum tahu, tenang aja, di sini aku bakalan share secara singkat. Jadi di gini, clothing ini itu salah satu influencer dari luar negeri yang dia itu nge-share tentang gerakan-gerakan workout, dan dia itu kayak memberikan alternatif buat kita yang pengen ngerubah bentuk tubuh kita gitu loh. Dan di sini tuh dia bikin website, nanti aku bakalan taruh linknya di description box. Jadi dia tuh bikin website, kalian bisa langsung aja klik, bisa langsung kunjungin. Jadi gini, isinya seperti ini, dan di sini itu kayak udah ada beberapa kolom-kolom yang mungkin itu bakalan kalian butuhkan. Mungkin kalau di sini pembahasan aku kan tentang menurunkan berat badan ya. Nah, dia itu bikin yang namanya 2 weeks loss weight challenge. Nah, dari situ itu kayak gimana ya? Dia itu membuat challenge 2 minggu.
kalian bisa menurunkan berat badan. Dan itu bener-bener ampuh banget, soalnya itu banyak banget testinya dan aku adalah salah satu testi dari video itu. Nah, jadi gini, di 2 weeks lose weight challenge di sini itu kayak gimana ya, dia itu ngeberi suatu jadwal, suatu rangkaian dalam 2 minggu. Jadi kalian tuh bakalan dikirimin yang namanya video-video workout yang harus kalian lakuin dalam sehari itu. Mungkin kayak di sini. Di sini ada day one. Nah, di day one ini kalian itu bakalan dikasih 2 video. Nah, video ini kalian lakuin buat workout kalian di hari pertama. Nah, kalau di pengalaman aku dulu, aku itu nggak bisa ngelakuin yang namanya langsung 2 video itu. Soalnya emang bisa ngelakuin semua videonya gitu loh. Nah, dari sini aku terus latihan dan akhirnya aku bisa melakukan video itu di masing-masing hari secara full. Nah, di sini aku bakalan share juga cara kalian buat gimana caranya awal pemula kalian bisa melakukan video itu. Jadi gini, kalau dari aku ya, aku itu ngelakuin kalau di sini day one aku dikasih 2 video. Nah, aku biasanya 1 hari pertama aku ngelakuin video yang pertama dan besoknya aku itu ngelakuin video yang kedua. Jadi mungkin kayak gini, di day one dalam website ini menurut aku itu 2 hari gitu loh. Jadi masing-masing video itu 1 hari gitu loh. Nah, di sini tuh kalian bakalan ngerasa bisa berkembang gitu loh dan bisa bertahap dengan gampang gitu loh. Nah, di sini juga kalian bisa langsung aja kunjungin channel YouTube-nya Clothing. Nanti aku bakal linknya di description box dan kalian bisa langsung aja kunjungin channel YouTube-nya. Nanti di situ banyak banget video-video workout dan mungkin kalian bisa ngelakuin itu setiap hari gitu loh. Biar kalian bisa melakukan pembakaran kalori secara maksimal. Oke, lanjut next yang ketiga, tips yang ketiga yaitu dari aku, kalian harus bisa yang namanya mengatur pola makan atau biasa disebut defisit kalori. Nah, di sini itu mungkin sedikit susah ya, soalnya kayak orang diet itu emang pantangannya kayak harus mengurangin makanan itu benar-benar kayak musuh buat orang diet. Tapi di sini aku punya alternatif. Gimana caranya kalian bisa melakukan program diet tanpa kalian ngerasain lapar. Dan di sini aku mungkin bakalan nge-share apa aja yang aku lakuin pada saat aku melakukan program diet. Oke, dimulai dari sarapan. Sarapan ini mungkin aku pakai 2 macam ya, 2 macam makanan. Di sini aku pakai yang pertama itu pakai yang namanya Quaker Oat dan yang kedua biasanya aku pakai mashed potato. Cuman aku lebih sering ke Quaker Oat soalnya kalau mashed potato kan kayak lebih ribet gitu kan bikinnya. Jadi aku lebih suka makan Quaker Oat soalnya penyajiannya juga gampang banget dan dia itu instan gitu loh. Nah, di sini aku biasanya combine Quaker Oat aku pakai susu low fat. Tapi biasanya juga aku combine oatmeal aku dengan kuah-kuah makanan, mungkin kuah-kuah asin gitu kayak kaldu ayam atau enggak kalau gitu kuah soto bisa. Dan itu personality aja sih, kalau kalian suka itu kalian bisa coba. Cuman kalau kalian gak suka juga nggak apa-apa, kalian bisa pakai susu low fat aja karena itu udah cukup juga. Nah, di sini mungkin untuk sarapan aku saranin buat kalian buat beli yang Quaker Oat yang dalam satu packaging itu ada 12 sachet. Nah, dalam sachet itu tuh kayak kalian tuh gak usah naker lagi gitu loh. Jadi satu sachet buat 1 kali makan, 1 kali porsi gitu loh. Jadi lebih memudahkan kalian lagi buat nakar makanan kalian gitu loh. Jadi 1 sachet itu 1 porsi. Nah, lanjut di makan siang. Di makan siang kali ini mungkin aku udah mulai makan makanan yang sedikit berlemak, mungkin kayak udah kayak lebih ke makanan pokok aku. Soalnya mungkin ini tuh udah waktunya aku buat makan yang secara normal gitu loh. Nah, di sini aku biasanya pakai nasi putih, kalau enggak gitu nasi merah. Tapi yang di sini aku biasanya sering banget pakai nasi merah. Nah, di nasi merah ini biasanya aku combine dengan sayur-sayuran.
Jadi kalian tuh harus bisa memanage makanan kalian, itu gimana caranya makanan yang kalian makan itu bisa seimbang dengan nutrisi yang kalian butuhkan. Nah, di sini aku biasanya pakai kayak sayurnya banyak, terus ada proteinnya juga gitu. Jadi kalian harus bisa mengcombine, dan mungkin kalian bisa cari juga di Google makanan yang seimbang. Nah, dari situ kalian bisa ngerasain yang namanya kalian itu nggak ngerasa lapar dalam jangka waktu yang pendek gitu loh. Jadi kalian tuh bakalan kenyang terus mungkin dalam waktu yang lama gitu loh. Nah, di sini aku juga punya tips buat kalian. Kalau kalian mau makan buah, aku saranin buat kalian makan buah sebelum makan pokok gitu. Jadi aku pernah baca di salah satu buku itu, dia menjelaskan bahwa kalau makanan buah yang pertama kali kita makan itu tuh bakalan diserap secara maksimal oleh tubuh kita. Nutrisi-nutrisi yang ada di buah itu bakalan terserap secara maksimal di dalam tubuh kita, sehingga tidak mengganggu nutrisi-nutrisi yang ada pada makanan pokok kita yang bakalan kita makan gitu loh. Jadi emang secara logika emang bener juga kalau emang nutrisi buah itu lebih baik dikonsumsi pertama kali. Nah, di sini aku juga kasih saran juga buat kalian. Kalau kalian ngelakuin program diet, banyak-banyakin minum air putih. Soalnya ya mungkin itu tadi, kalau kalian lagi lapar, kalau kalian pengen nyemil, kalian itu bisa ganti dengan minum air putih doang. Atau enggak, kalau gaya gitu, kalian bisa makan buah gitu loh. Soalnya itu tuh kayak kadar kalorinya itu hampir sedikit dan bahkan tidak ada kalorinya. Nah, di sini mungkin lebih gimana ya, lebih terorganisir aja tips dari aku untuk makan siang segitu aja. Dan untuk makan malam, mungkin di sini itu aku jarang banget buat makan malam ya. Soalnya di makan malam ini itu kayak gimana ya, aku tuh kayak susah juga buat makan malam gitu loh. Biasanya ya kalau aku lagi mood banget buat makan malam, aku ya makan, cuman bener-bener takarannya cuman 1 centong, nggak lebih. Bener-bener cuma 1 centong, dan centongnya pun itu aku cari yang sekecil mungkin. Jadi bener-bener kayak gimana ya, ya hitung-hitung bisa buat ganjel perut aku gitu loh. Tapi kalau nggak gitu, kalau aku cuma pengen ngemil, aku tuh biasanya ganti dengan buah. Jadi aku bener-bener malam-malam itu aku makan buah. Oh iya, di sini untuk batas makan malam biasanya itu aku sampai jam 6. Untuk jam selanjutnya ya boleh, tapi jangan sampai kalian makan malam di atas jam 7. Kalau dari aku nih ya, kalau dari aku mungkin dari jam segitu doang. Nah, kalau kalian pengen cari influencer lain juga nggak apa-apa, dan di situ kalian juga emang perbedaan jam juga ada, soalnya itu lebih ke personality aja. Nah, di sini untuk makan malam aku ya itu tadi, aku jarang banget buat makan malam ya. Mungkin aku cuman makan buah, kalau nggak minum air putih gitu doang. And so ya mungkin itu aja dari aku. Kalau kalian pengen nyemil, aku saranin juga kalian boleh nyemil, cuman jangan sering-sering. Dan kalian juga boleh cheating day, cuman kalian ya mungkin dalam 1 minggu bisa 2 kali atau 1 kali gitu loh. Jadi nggak terus-terusan cheating day, soalnya kalau terus-terusan kan juga percuma gitu loh. Dan so ya di sini mungkin video dari aku cuman itu doang ya. Dan mungkin aku mau ngasih semangat buat kalian yang lagi ngejalanin program diet. Jangan patah semangat, yakinkan dalam hati kalian kalau kalian tuh bisa, benar-benar bisa melakukan program diet dengan sempurna, dan dengan harapan berat badan kalian itu bisa turun dengan semaksimal juga yang kepingin kalian inginkan gitu loh. Nah, jadi di sini aku secara pribadi juga mau ingetin sama kalian juga, jangan pernah coba-coba yang namanya ngelakuin program diet yang gak sehat. Oh iya, di sini aku juga tekankan lagi, di sini program diet yang aku lakuin, aku bener-bener nggak pakai yang namanya obat diet. Aku bener-bener nggak pakai yang obat-obatan kayak gitu, soalnya itu ngeri banget menurut aku. Jadi bener-bener mungkin aku menghindari yang seperti itu. Jadi aku bener-bener ngelakuin program diet yang alami aja. Dan di sini jangan sampai kalian melakukan program diet yang nggak sehat, soalnya dampaknya bener-bener buruk banget buat tubuh kalian. Dan itu bisa
aku pernah baca juga yang bikin aku langsung takut sendiri, itu bisa mengancam nyawa kalian gitu. Jadi bener mungkin ini agak alay, cuman kayak gimana ya, kayak dek gitu loh. Jadi bener-bener kayak takut banget akunya. Dan mungkin video dari aku segitu aja. Dan buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa langsung aja klik tombol subscribe di bawah. And so yeah, don't forget to like, comment, and subscribe. And thank you for watching and see you next video. Bye bye.